Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Belajarku. Go. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman semuanya yang nonton video channel Belajarku diberi kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam mempersiapkan P3K CPNS 2023. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang kompetensi wawancara P3K CPNS 2023. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang nih, jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, like, dan komen pada video ini agar video ini selalu bisa support teman-teman dalam mempersiapkan P3K CPNS 2023. Oke, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, ketika pimpinan Anda sedang melakukan perjalanan dinas dan tidak ada di kantor selama 3 hari, sebagian rekan kerja pulang 15 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Maka sikap Anda A. Merasa biasa saja karena banyak yang melakukannya. B. Demi rasa setia kawan, Anda juga ikut melakukannya. C. Anda tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai staf yang baik oleh atasan. D. Anda akan mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang tepat waktu. Nah, untuk soal nomor 1, teman-teman bisa nebak dulu nih, kira-kira jawabannya apa? Oke, sudah ditebak? Ya, jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah jawaban yang D. Anda akan mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang tepat waktu. Kenapa yang A enggak gitu? Nah, yang A kan merasa biasa saja karena banyak yang melakukannya. Nah, ini nggak boleh ya. Terus kemudian yang B, demi rasa setia kawan, Anda rela melanggar nih. Nggak boleh juga. Yang ketiga juga tidak boleh. Jadi yang benar adalah yang D. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Perusahaan tempat Anda bekerja sedang mengalami pasang surut karena banyak karyawan yang pindah ke perusahaan lain. Menghadapi kondisi tersebut, maka sikap Anda A. Tidak akan pindah ke perusahaan lain karena Anda merasa cocok dengan pekerjaan yang Anda tekuni. B. Meminta pimpinan perusahaan untuk segera melakukan konsolidasi. C. Mengkritik perusahaan untuk segera melakukan introspeksi karena banyak karyawan yang keluar. D. Mengikuti karyawan untuk pindah ke perusahaan lain karena kondisi perusahaan yang memang tidak stabil. Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Boleh tebak dulu. Untuk nomor 2 jawabannya apa? Oke, sudah ditebak. Nah, di sini kan kondisinya perusahaan memang mengalami pasang surut ya, karena karyawan banyak yang pindah ke perusahaan lain. Nah, apa sih yang harus dilakukan perusahaan supaya tidak terjadi kondisi seperti ini? Jadi banyak karyawan yang pindah ya, supaya tidak terjadi karyawannya pindah ke perusahaan lain. Nah, yang A kira-kira apa? Tidak akan pindah ke perusahaan lain karena Anda merasa cocok dengan pekerjaan yang Anda tekuni. Nah, ini bisa juga ya. Kita lihat dulu yang B. Meminta pimpinan perusahaan untuk segera melakukan konsolidasi. Nah, ini juga bisa, namun konsolidasi lebih ke integrasi kan. Jadi sepertinya kurang tepat. Harusnya ada semacam introspeksi atau perbaikan gitu kan. Berarti ini kurang tepat. Yang B, mengkritik perusahaan untuk segera melakukan introspeksi karena banyak karyawan yang keluar. Nah, ini bisa nih. Yang D, mengikuti karyawan untuk pindah ke perusahaan lain karena kondisi perusahaan yang memang tidak stabil. Nah, salah ya yang D. Nah, berarti kemungkinan A sama C. Nah, yang A kita cek lagi. Tidak akan pindah ke perusahaan lain karena Anda merasa cocok dengan pekerjaan yang Anda tekuni. Nah, kalau kasusnya di sini, ini semacam tidak ada perbaikan atau istilahnya egois ya. Jadi cuma mementingkan dirinya sendiri, padahal kan kondisi perusahaan lagi pasang
surut. Gitu. Jadi yang A bukan. Jadi jawabannya adalah yang C, mengkritik perusahaan untuk segera melakukan introspeksi karena banyak karyawan yang keluar. Intinya adalah memberikan uh, introspeksi lah untuk perusahaannya agar melakukan pembenahan. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Sebagai ASN yang baru masuk kerja, Tini sering melihat rekan kerjanya yang selalu datang terlambat. Bahkan, ada rekan kerja yang datang 1 jam lebih lambat dari aturan yang telah ditentukan oleh instansi. Melihat kondisi ini, maka sebaiknya Tini, nah kira-kira apa yang harus dilakukan Tini ketika teman-teman kantornya ini sering terlambat? A. Menegur rekannya dan membicarakan masalah tersebut dengan cara terbaik. B. Datang pada jam yang telah ditentukan. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan. D. Membiarkan rekan kerja yang datang terlambat. Nah, kira-kira jawabannya apa? Boleh tebak dulu teman-teman jawabannya. Ya, kita bahas satu-satu ya jawabannya. Yang A. Menegur rekannya dan membicarakan masalah tersebut dengan cara yang terbaik. Nah, ini bisa juga ya. Yang B. Datang pada jam yang telah ditentukan. Ya, memang harus kewajibannya. Yang C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan. Kurang ini ya. Ini cuma lapor doang tapi nggak ada perubahan. Yang D. Membiarkan rekan kerja yang datang terlambat. Nah, ini orang yang melakukan kesalahan harus ditegur gitu. Harus ditegur dan harus dikasih nasihat supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, berarti jawabannya kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah yang A. Menegur rekannya dan membicarakan masalah tersebut dengan cara yang terbaik. Supaya apa? Supaya rekan kerjanya ini tidak datang terlambat lagi. Tuh, oke. Lanjut ke soal nomor 4. Menurut Anda, pekerja yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang apa? A. Bekerja sesuai arahan atasan. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Bekerja dengan teliti dan tepat waktu. Nah, ini pertanyaannya agak sulit nih, agak bingung. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Boleh tebak dulu deh, nomor 4 gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi intinya di sini adalah bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dan integritas, gitu ya. Jadi kalau bertanggung jawab dari secara definisi, bertanggung jawab itu kan uh, memenuhi kewajiban ya, memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan, gitu. Sementara kalau integritas itu artinya luas ya, jadi lebih ke sikapnya itu integrate, apa ya, lebih jujur, lebih adil, lebih sopan gitu. Nah, kira-kira jawabannya apa? Yang A, bekerja sesuai arahan atasan gitu ya, bisa jadi. Nah, kemudian yang B, menyelesaikan tugas dengan cepat. Nah, ini bukan ya, menyelesaikan tugas dengan cepat. Kalau misalkan kerjaannya nggak beres namun dikerjakan dengan cepat, itu sama aja. Kerjaannya akan sia-sia gitu. Yang C, bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Bisa jadi. Kemudian yang D, bekerja dengan teliti dan tepat waktu. Gitu. Nah, kira-kira kalau di sini intinya kan bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dan integritas. Nah, ini ada 3 pilihan jawaban yang hampir sama nih, hampir merujuk ke bertanggung jawab dan integritas gitu. Nah, yang A dulu, bekerja sesuai dengan arahan atasan gitu. Nah, arahan atasan pasti kan kita juga kerjanya itu sesuai dengan perintah atasan ya. Namun, tapi kalau misalkan kita punya ide nih, misalkan arahan atasan lewat A, lewat B gitu. Tapi kalau kita punya ide yang lebih baik, yang bisa bikin efektif ataupun bisa mempermudah, kenapa tidak? Gitu. Jadi yang A ini
belum ya, belum tepat gitu. Terus kemudian yang C, bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Ya, kalau kita bekerja harus sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Kita nggak boleh bekerja seenaknya sendiri, kita nggak boleh bekerja memakai cara apa aja gitu, yang menggunakan cara yang tidak baik, menggunakan cara yang tidak sopan gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi kita harus melakukan pekerjaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus kemudian yang D, bekerja dengan teliti dan tepat waktu gitu. Nah, di sini bekerja dengan teliti dan tepat waktu ini juga benar. Jawabannya benar, bekerja dengan teliti dan tepat waktu, tapi kurang kurang ini di integritasnya gitu, kurang kelihatan di integritasnya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, soal kelima, Anda berkomentar di salah satu unggahan teman kantor. Kemudian, Anda terlibat perbincangan dengan saling balas komentar yang sifatnya sebatas candaan belaka. Namun, tiba-tiba tiba-tiba ada pihak ketiga yang tidak kenal berkomentar dan menandai Anda menuliskan komentar untuk menyampaikan pesan agar rekan kerja Anda segera melunasi utang-utangnya. Tentu saja Anda kaget melihat komentar tersebut. Nah, sikap Anda untuk menghadapi masalah ini adalah A. Membalas komentarnya dan menanyakan lebih detail. B. Tidak membalas komentarnya. C. Menggunjingkan rekan yang dimaksud. D. Memilih tidak membalas komentar dan mengklarifikasi kepada rekan kerja yang dimaksud. Nah, teman-teman boleh menebak dulu kira-kira jawabannya apa ya? Oke, jawabannya yang A, membalas komentarnya dan menanyakan lebih detail. Nah, ini semacam klarifikasi kepada si komentarnya itu ya. Padahal harusnya kita klarifikasinya kepada rekan kerja kita gitu. Berarti ini yang A bukan. Yang B, tidak membalas komentarnya. Cuek aja ya tanpa adanya respon, padahal mereka butuh support kita. Berarti yang B bukan. Yang C, menggunjing rekan yang dimaksud. Nah, ini kita kan belum tahu ya, rekan kerja kita itu benar nggak sih gitu, yang diomongkan sama yang tiba-tiba komen itu. Berarti yang C bukan. Nah, jawabannya adalah yang D, memilih tidak membalas komentar dan mengklarifikasi kepada rekan kerja yang dimaksud dulu. Tuh, jawabannya yang D. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini buat latihan teman-teman. Nah, kira-kira nomor 6 ini jawabannya apa? Boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita bahas ketika teman-teman bingung ya terkait dengan soal nomor 6. Oke? Oke, sekian video kali ini yang sudah kita bahas tentang kompetensi manajerial P3K CPNS 2023. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk share kepada teman-teman yang membutuhkan. Gitu. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Belajar go, 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 go.